Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B2 kelas ETB T3 ingin mempresentasikan materi Electrical Impedance Tomography atau EIT. Grup ini terdiri dari Ahmad Rizky dengan NIM 001, lalu saya sendiri Tarisa dengan NIM 033, lalu juga ada Putri Azahra dengan NIM 035, dan terakhir ada Nur Alifia dengan NIM 060. Pertama yaitu latar belakang. Teknologi dalam bidang kesehatan semakin berkembang secara pesat. Contohnya dalam hal pencitraan medis, alat-alat kesehatan yang digunakan seperti USG, MRI, SPECT, dan PET. Namun, alat tersebut beberapa dapat mempengaruhi fungsi fisiologis karena menggunakan radiologi yang dapat memberikan dampak yang buruk. Salah satu sistem pencitraan yang didasarkan pada besaran listrik ini yaitu Electrical Impedance Tomography atau disingkat EIT. Alat ini digunakan dalam beberapa aplikasi seperti kontrol kualitas dan deteksi cacat pada berbagai bahan. Nah, EIT ini digunakan dalam bidang kesehatan karena bebas radiasi, sehingga aman dilakukan untuk monitoring jangka panjang dan kemampuan pencitraan yang lebih cepat. Selanjutnya yaitu apa itu EIT? Sesuai dengan judul yaitu EIT adalah Electrical Impedance Tomography yang merupakan teknik pencitraan medis yang tidak merusak material yang dicitrakan, lalu tidak menyakitkan atau non-invasif dan biaya yang murah dalam pembuatan. Pada EIT ini, konduktivitas listrik tubuh digunakan untuk membentuk gambar internal tubuh. Sinyal-sinyal ini kemudian diukur oleh elektroda-elektroda tersebut. Perubahan impedansi listrik tubuh yang kemudian digunakan untuk membentuk gambar tomografi. EIT dilakukan dengan menginjeksikan arus listrik lemah pada sepasang elektroda yang mengelilingi medium dan mengukur tegangan dari pasangan elektroda lain secara memutar untuk dapat diketahui distribusi konduktivitas listrik tubuh. Selanjutnya, data perbedaan tegangan tersebut diolah pada proses rekonstruksi citra sehingga diperoleh citra internal objek. Keunggulan utama EIT adalah sifat yang non-invasif, tidak menggunakan radiasi ionisasi seperti CT scan atau sinar X, namun EIT ini memiliki keterbatasan dalam hal resolusi citra dan sensitivitas terhadap perubahan konduktivitas yang kecil. Oke, di sini ada prosedur pelaksanaan. Jadi di sini mahasiswa atau kami melakukan percobaan menggunakan phantom, logam, plastik, air, dan alat-alat seperti analog recovery, modul EIT, wadah elektroda, dan PC atau laptop. Di sini kami menggunakan waveform untuk mempresentasikan sinyal elektrik dan ADORS atau tools dari MATLAB untuk merekonstruksikan citra berdasarkan data impedance. Jadi proses-proses ini itu dapat memungkinkan visualisasi distribusi konduktivitas atau implementasi dari objek. Dalam produksi pelaksanaan ini atau prosedur pelaksanaan ini kami menggunakan dua tahap. Yang pertama ada tahap pengambilan data dan yang kedua ada tahap rekonstruksi citra. Nah, di sini untuk tahap pengambilan data itu ada 6 tahap. Yang pertama itu sambungkan analog recovery, modul EIT, dan wadah elektroda. Kemudian setelah tiga alat tadi tersambung, sambungkan pada komputer atau PC atau laptop Anda yang akan digunakan. Selanjutnya ada tahap yang kedua, yaitu letakkan objek yang akan diamati pada wadah EIT. Dan untuk pengukuran atau pemeriksaan atau penelitian pada betis itu menggunakan 8 elektroda dengan syarat ditempel pada betis dengan mengelilingi betis tersebut dengan berlawanan arah jarum jam. Yang ketiga, buka aplikasi waveform dan buka program 2, sesuaikan amplitude dan frekuensi yang diinginkan. Kemudian, jalankan program dan buka skop 1 untuk mengakses data atau mengecek data sinyal itu berhasil terekam dengan baik atau terbaik atau tidak terpotong-potong. Tahap yang keempat ada jika sinyal terpotong dan kurang besar atau kurang bagus, atur gain pada modul EIT dengan memutar tripod atau dengan mengubah sinyal amplitudenya. Yang kelima, sinyal sudah bagus atau baik, itu buka program 1 dan atur kembali parameter yang diinginkan seperti amplitude dan frekuensi dan lain sebagainya.
Kemudian, atur part untuk menyimpan file data pada folder yang diinginkan, dan jalankan program untuk memulai pengambilan data atau perekaman data. Dan tahap ke-6 ada jika program yang sudah selesai atau tadi program yang kelima sudah selesai berjalan, maka pada plot akan menampilkan hasil dari data tegangan atau plot 1 dan data fase atau dari plot 2. Dan file akan tersimpan pada folder dengan format .csv. Nah, setelah tahap dari pengambilan data, yaitu tahap pertama, sekarang ada tahap yang kedua atau tahap dari rekonstruksi citra. Di sini ada 4 tahap atau 4 langkah. Yang pertama ada buka MATLAB dan file data rekonstruksi yang diinginkan, seperti yang terekam pada tahap pengambilan data tadi. Yang kedua, atur part file SDOR dan pada data yang diinginkan tadi dimasukkan ke dalam MATLAB tadi. Yang ketiga, jalankan program dan hasil akan nampak. Pada praktikum ini kami menggunakan 5 metode, jadi dapat disimpulkan nantinya ada 5 gambar yang dihasilkan dari tiap objek. Selanjutnya, yaitu tahap yang terakhir, ubahlah nilai hyperparameter sehingga mendapatkan hasil yang terbaik dari 5 tahap tersebut. Nah, tahap selanjutnya ini ada hasil data. Jadi setelah mengambil data atau proses pelaksanaan, ada data hasil yang kami dapatkan dari praktikum ini. Next. Nah, di sini dapat kita lihat ada data tabel konduktivitas yang kami temukan setelah melakukan praktikum kemarin dengan logam, bandanya logam, jenis datanya VRMS dan parse, dengan range minimal dari jenis data VRMS minimalnya 0,06 dan maksimalnya 0,227 dengan rata-rata 0,04 dan standar deviasi 0,058. Untuk yang isolator, range minimalnya dari data jenis data VRMS itu 0,06, range maksimalnya itu 0,228 dengan rata-rata 0,041 dan standar deviasinya 0,058. Selanjutnya ada logam dan plastik atau logam dan isolator. Jenis datanya VRMS dan parse. Untuk range minimal dari VRMS-nya 0,005 dan range maksimalnya 0,219. Di sini dapat juga dilihat rata-ratanya 0,04 dan standar deviasinya 0,057. Untuk betis relaksasi jenis data VRMS itu range minimalnya itu 0,06 dan range maksimalnya 0,121 dengan rata-rata 0,028 dan standar deviasinya 0,041. Di sini ada betis rekonstruksi 1, betis kontraksi 1 dan betis kontraksi 2. Di sini betis kontraksi 1 itu ketika telapak kaki bagian belakang atau bagian tungkai itu dinaikkan atau dalam istilahnya sehari-hari menjinjit. Jenis datanya VRMS dan parse dengan range minimal dari data VRMS 0,005 dan maksimalnya 0,126. Rata-ratanya 0,028 dan standar deviasi atau kesalahannya 0,042. Dan data yang terakhir ada betis kontraksi 2, yaitu ketika kaki bagian ujung atau jari-jari itu diangkat ke atas. Dengan di sini kita mendapatkan jenis datanya VRMS dan parse. Untuk range minimal dari data VRMS itu 0,06 dan 0,224 itu untuk range maksimalnya dengan rata-rata 0,026 dan standar deviasinya 0,039. Dan dapat dilihat dari sini, di sini data parse dan VRMS itu data VRMS lebih besar daripada data parse lebih besar daripada data VRMS. Terima kasih. Next. Berikut merupakan hasil dari rekonstruksi dari logam. Kita menggunakan batang logam, di mana ini terlihat pada metode one step Gauss-Newton dan metode total variation itu berwarna merah gelap karena dia merupakan bersifat konduktif. Nah, di sini terdapat beberapa warna biru dikarenakan logam ini diukur setelah kami melakukan pengukuran dari isolator berupa batang plastik dan juga isolator dengan logam. Berikutnya untuk hasil rekonstruksi isolator menggunakan batang plastik dapat dilihat pada metode one step Gauss-Newton dan juga metode total variation. Di sini terlihat jelas batang plastik mencitrakan warna biru yang berarti dia merupakan isolator.
Untuk hasil citra dari batang logam dan batang plastik ini juga terlihat jelas pada metode one step Gauss-Newton dan metode total variation, di mana batang logam yang memiliki sifat konduktif dia berwarna merah gelap dan sedangkan batang plastik yang bersifat sebagai isolator dia berwarna biru. Berikutnya merupakan hasil rekonstruksi citra dari betis ketika pada mode relaksasi menggunakan 8 elektrod. Di sini terlihat pada metode one step Gauss-Newton, metode Gauss-Newton iterasi dengan referensi, dan juga metode total variasi, terlihat bahwa dominan warnanya itu warna biru, dan sedangkan warna merahnya itu sedikit dan cenderung kekuningan yang menandakan daya ledak ototnya itu kecil. Selanjutnya, ini merupakan betis ketika berkontraksi dengan ditekuk ke dalam. Di sini terlihat perbedaannya dengan betis ketika relaksasi di slide sebelumnya, di mana pada metode one step Gauss-Newton dan metode Gauss-Newton iterasi dengan reference itu terlihat warna merahnya cenderung lebih gelap, yang artinya dan cenderung lebih banyak, yang artinya di situ terjadi daya ledak otot yang besar. Sedangkan pada metode total variation juga distribusi warna birunya itu lebih sedikit ketimbang distribusi warna biru pada betis ketika relaksasi. Yang terakhir merupakan hasil rekonstruksi citra dari betis yang berkontraksi dengan cara dijinjitkan kakinya. Nah, pada metode one step Gauss-Newton dan juga metode Gauss-Newton iterasi menggunakan referensi, ini terlihat bahwa distribusi warna merahnya itu tidak terlalu banyak, yang menandakan daya ledak ototnya itu juga tidak terlalu besar. Sebenarnya pada metode Gauss-Newton iterasi dengan absolut dibandingkan dengan pada saat betis berrelaksasi, distribusi warna biru yang berada di tengahnya itu lebih sedikit. Lalu pada metode total variation juga distribusi warna birunya tidak sesedikit pada saat betis berkontraksi dengan cara ditekuk ke dalam. Baik, untuk pembahasan kita bagi menjadi 4. Yang pertama, air digunakan sebagai data referensi awal dalam rekonstruksi citra karena distribusi impedansi dan konduktivitas air yang dianggap netral dengan tujuan membandingkan konduktivitas dari objek yang akan diobservasi. Dan yang kedua, ada penempatan objek dalam wadah elektroda perlu diperhatikan karena dianjurkan posisinya tidak terlalu jauh dari elektroda agar lebih mudah terbaca dan rata-rata tinggi lembah dan puncak dari sinyal tidak terlalu berbeda. Kemudian yang ketiga, ada penggunaan elektroda pada objek dan betis memiliki jumlah yang berbeda. Pada wadah untuk objek terdapat 16 elektroda yang mengelilinginya, sedangkan pada betis ada 8 elektroda yang dipasang sejajar dan secara melingkar. Dan yang keempat, ada hasil rekonstruksi citra menampilkan warna yang mencerminkan konduktivitas listrik. Warna merah menunjukkan konduktivitas tinggi, sedangkan biru menunjukkan konduktivitas rendah. Citra logam isolator dan gabungan keduanya memberikan perbandingan konduktor dan isolator. Citra otot betis menunjukkan konduktivitas dalam otot dan resistif tulang kering. Kemudian untuk bagian analisis, pada hasil citra logam terdapat warna merah di sekitar pinggiran wadah. Hal ini karena logam adalah konduktor, sedangkan pada plastik lebih didominasi warna biru karena plastik adalah isolator. Pada betis, sisi depan menunjukkan warna biru karena mengarah pada tulang kering, sedangkan sisi belakang warna merah karena mengarah pada otot di betis. Hal ini juga menunjukkan bahwa otot memiliki konduktivitas yang lebih baik dibandingkan dengan tulang karena struktur tulang yang padat, konduktivitas listriknya rendah karena menghalangi arus listrik. Kemudian konduktivitas logam lebih tinggi dari plastik yang dapat dilihat dari warna citranya. Begitu pula pada otot saat berkontraksi yang dikarenakan adanya penghantaran potensial aksi. Jadi berdasarkan hasil rekonstruksi citra dapat diamati bahwa warna pada citra yang dihasilkan mewakili berbagai sifat listrik dari jaringan yang dicitrakan. Dalam EIT, warna merah menunjukkan area dengan konduktivitas listrik tinggi, sedangkan warna biru menunjukkan area dengan konduktivitas listrik yang rendah. Kemudian pada bagian persoalan kritis, pada hasil rekonstruksi citra untuk batang logam, terlihat adanya warna biru di mana seharusnya batang logam akan menghasilkan citra berwarna merah. Hal ini dapat terjadi karena urutan pengambilan data untuk logam dilakukan setelah pengambilan data untuk logam plastik.
karena pengambilan data dilakukan setelah pengambilan data logam plastik tanpa adanya jeda terlebih dahulu. Akibatnya hasil rekonstruksi citra batang plastik masih tertinggal sehingga tertangkap ketika pengambilan data batang logam. Pada hasil rekonstruksi pun tampil warna biru yang mengindikasikan adanya isolator. Nah, untuk kesimpulannya, Electrical Impedance Tomography atau EIT terbukti dapat digunakan untuk memperlihatkan distribusi impedansi listrik dua dimensi dengan cukup baik, dengan kode berwarna merah untuk konduktivitas tinggi dan biru untuk konduktivitas rendah. EIT dilakukan dengan menginjeksikan arus listrik lemah pada elektroda yang mengelilingi medium, lalu mengukur tegangan dari elektroda lainnya secara memutar. EIT dianggap sebagai teknik pencitraan yang aman karena tidak merusak material yang diciptakan secara non-invasif atau tidak merusak organ dalam tubuh. Noise yang ada pada sinyal dapat terjadi karena adanya kesalahan pada saat penentuan hyperparameter maupun kesalahan pada kode program. Kemudian ini ada lampiran, yang pertama ada alat bahan, kemudian ada pengoperasian software dengan waveform, dan yang terakhir ada rekonstruksi citra dengan MATLAB dan ADORS. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Sekian dari kami, terima kasih atas waktunya sudah menonton presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.